Selamat siang teman-teman. Saya ingin memulai dengan sebuah pantun. Jadi mohon dukungannya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Tidak lupa juga membeli buah labu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di sesi keempat Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Perkenalkan saya William Utomo, co-founder dari IDN Media. Dan senang sekali dan terhormat sekali siang hari ini dapat menjadi moderator dengan narasumber yang sangat-sangat keren. Dan tema hari ini adalah Reskilling Renaissance, Equipping Individuals for the Economy of Tomorrow. Gitu. Sebelum saya mengundang narasumber pertama, pengen tanya sedikit survei ke teman-teman. Ada yang pernah minum cha time nggak di sini? Saya pengen lihat tangannya. Waduh, oke, udah pernah semua. Nah, narasumber pertama kita adalah CEO dari Cha Time atau F&B Indonesia. Mari kita sambut ke atas panggung Devin Krisnadi. Narasumber kedua kita tidak kalah keren. Beliau adalah aktris, produser, entrepreneur berprestasi. Mari kita sambut ke atas panggung Prilly Latukonsina. Nah, narasumber ketiga merupakan tech entrepreneur legendaris yang sekarang berbakti untuk negeri. Kita panggil Director of Digital Business dari Telkom, Fajrin Rashid. Welcome. Seru ya hari ini. Sebelum saya memulai ingin tanya sedikit, apa kabarnya teman-teman? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, yes. Kelas berat semua, jadi seru gitu. Kita mulai dengan Prilly dulu. Oke, ladies first ya. Ladies first, benar. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sekarang ini lagi sibuk di belakang layar. Jadi aku kebetulan punya production house namanya Cinemaku Pictures. Jadi sekarang lagi sibuk mempersiapkan film-film dan series kita yang akan ditayangkan di 2024. Sibuk ngurusin bisnis juga pastinya dan itu sih lebih di belakang layar sekarang. Bisnisnya boleh diceritain sedikit nggak? Apa aja? Ada perhiasan yang aku pakai hari ini. Perhiasan? Iya. Nama brandnya? Namanya Illegal. Illegal. Aku juga ada bakery, restoran, clothing line, dan lain-lain. Wah banyak banget ya. Terima kasih. Prilly boleh diceritakan sedikit nggak sih kalau Prilly yang kita kenal sekarang merupakan Prilly yang sudah sangat berprestasi, memiliki banyak bisnis. Kalau kemarin aku hitungin ya, Prilly udah main lebih dari 15 film, 10 series, 20 penghargaan termasuk 2 minggu lalu Festival Film Indonesia. Iya betul. Kita kasih tepuk Terima tangan. kasih. Dan baru berusia 27 tahun. Kok bisa pertanyaannya? Mulainya dari kapan? Mulai dari 13 tahun. 13 tahun udah Iya, mulai? jadi memang aku memulai karir dari umur aku 13 tahun. Tapi itu memulai karirnya sebagai host ya. Mungkin kalian ada yang pernah nonton Koki Cilik gak sih dulu acara masak yang dipandu dengan anak kecil. Nah anak kecilnya itu saya. Jadi aku memandu acara masak untuk anak-anak. Baru abis itu aku ke sinetron, abis dari sinetron baru ke film gitu. Jadi dari 13 tahun udah berkarir. Terus ternyata suka sama industri film dan industri entertainment. Terus akhirnya mau di belakang layar karena penasaran ya. Jadi semua yang aku lakukan itu berdasarkan rasa penasaran yang aku punya gitu. Awalnya cita-cita aku itu nggak pengen jadi aktor ataupun di depan layar ya. Cita-cita utamanya tuh pengen banget jadi dokter anak atau jadi guru TK. Kenapa tuh? Satu suka anak kecil, dua dulu aku tuh sering sakit. Jadi aku selalu bilang sama mamaku, pokoknya aku mau jadi dokter. Supaya aku bisa jadi dokter yang baik, bisa ngobatin anak-anak yang kayak aku, yang dari kecilnya suka sakit. Dan emang my favorite subject waktu itu matematika, IPA. Jadi aku ngerasa aku lebih suka pelajaran IPA, pengen ngambil IPA dan pengen ngambil kedokteran. Jadi syuting itu awalnya untuk bayar kuliah.
Syuting untuk bayar kuliah Syuting awalnya. untuk bayar kuliah, jadi nggak pernah kepikiran bahwa itu akan jadi profesi utama aku gitu, atau berbisnis akan jadi profesi utama aku. Lalu jalannya berbeda, ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang berbeda sama apa yang aku pikirkan. Dan pada saat itu aku merasa I was so young, aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih ke aku. Mungkin itu jalan yang lebih baik daripada jalan yang selama ini aku pikir baik buat aku. Akhirnya aku merelakan cita-citaku sebagai dokter, lalu serius di sinetron, lalu ke film gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya sangat panjang sekali, tapi semuanya didasari dengan rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu, rasa ingin tahu aku acting tuh kayak gimana sih. Akhirnya main sinetron dan main film, terus rasa penasaran aku pengen jualan, pengen punya bisnis, akhirnya bisa punya bisnis yang sekarang. Terus rasa penasaran aku juga, kayaknya acting di depan layar gak cukup deh, pengen juga bisa terlibat bikin cerita, pengen juga bikin filmnya. Karena pada saat itu aku merasa film adalah salah satu channel yang sangat efektif untuk kita bisa menyampaikan sebuah pesan gitu. Akhirnya jadilah produser. Jadi perjalanan yang panjang tapi didasari dengan satu hal, yaitu rasa ingin tahu aja sih sebenarnya. Perjalanan panjang, prosesnya panjang, tapi yang paling penting nggak salah jalan kok. Gitu. Gak salah jalan Nggak salah untungnya jalan. ya. Walaupun awalnya ngerasa kayaknya salah jalan, aku mau jadi dokter. Tapi ternyata itu tadi, jalan yang Tuhan kasih tuh memang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya, sangat menginspirasi sekali ya. Kita kasih tepuk tangan buat Prilly. Terima kasih. Tadi jawabnya mulainya umur 13 tahun, saya langsung mikir 13 tahun saya ngapain ya? Masih main-main, masih belum ngapa-ngapain gitu. Nah kita lanjut ke Devin. Devin boleh nggak sih diceritakan sedikit ke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin tahu Chat Time tapi nggak tahu seorang Devin. Dulu sekolah apa, sekolah di mana, bagaimana sekarang bisa menjadi CEO salah satu F&B retail company terbesar di Indonesia dengan lebih dari 500 outlet dan 3.000 karyawan. Ya, thank you William. Ya, sebenarnya apa ya? Mungkin dulu juga saya sekolah di sampai SMA tuh di Santa Laurencia di Indonesia, terus baru kuliah, baru pindah ke Amerika. Saya kuliah dulu di Salt Lake City, Amerika. Nah, di sana tuh ambil jurusan manajemen dan entrepreneurship gitu. Nah, lucunya dulu setelah lulus ya apa ya, saya nggak pernah kepikiran untuk pulang ke Indonesia sebenarnya, karena mami saya selalu bilang, udah lu di sana aja sekolah di sana naik pangkat, jangan balik ke Indonesia, jangan balik ke family business karena family business itu ribet gitu. Kenapa balik pertanyaan? Iya makanya itu juga apa ya, mungkin sesuatu yang tadi mungkin sama seperti Mbak Prilly ya, kita nggak pernah tahu, cuman emang jalannya di sana. Waktu itu saya sama koko saya ngelihat ada brand Kapbob namanya, itu brand dari Utah. Utah itu kalau mungkin teman-teman tahu tempatnya itu kayak desa lah gitu, nggak ada apa-apa gitu di sana. Nah kalau ada makanan yang baru gitu, Korean food, kita tuh hype banget gitu. Makanya kita merasa kayaknya ini bisa nih dibawa ke Indonesia gitu. Jadi waktu itu memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan di Amerika. Di FedEx waktu itu saya bekerjanya, terus kita memberanikan diri ke Pak Kunchoro. Waktu itu Pak Kunchoro adalah chairman dari Kawan Lama Group gitu. Jadi kita present idea ini, long story short, akhirnya beliau approve dan kita buka di Indonesia gitu. Nah tahun 2018 saya ingat banget, itu Chat Time lagi cukup growing, dan pada saat itu Pak Kunchoro juga minta bantuan, mendingan kamu mulai liatin operationnya Chat Time gitu. Nah baru di tahun 2020 saya jadi CEO Chat Time, dan emang di sana tuh fokusnya adalah kita pengen supaya kita nggak cuman hanya Chat Time gitu. Makanya kita bangun F&B Indonesia supaya kita juga punya platform dan punya multiple brand di sana gitu. Jadi sejak itu semua brand-brand F&B yang ada di Kawan Lama Group itu dikonsolidasi under F&B ID gitu sih sebenarnya. Boleh dikasih konteks nggak sih ke teman-teman, Kawan Lama Group itu sebenarnya apa? Dan Iya, jadi Kawan Lama Group itu adalah family business. Family business yang udah hampir 70 tahun di Indonesia, dan mungkin brand-brandnya yang teman-teman kenal itu ya salah satunya Ace Hardware, ya Informa gitu. Terus kita juga punya Toys Kingdom, kita punya Living World, mall kita juga gitu. Jadi ya saya cukup beruntung lah
bisa menjadi bagian dari Kawan Lama Group juga gitu. Keren sekali, kita kasih tepuk tangan buat jawabannya Devin. Kita lanjut ke Mas Fajrin. Mas Fajrin kalau di kalangan tech industri itu dikenal sebagai co-foundernya Bukalapak. Nah boleh diceritakan sedikit nggak sih backgroundnya Mas Fajrin dari awal hingga sekarang, mungkin teman-teman kenalnya Mas Fajrin Telkom. Dan apa yang sebenarnya Mas Fajrin lakukan di Telkom dan kenapa memilih jalur ini? Ya, jadi dulu saya kuliah di ITB di informatika. Jadi memang kebetulan taunya ya coding dan membuat aplikasi, membuat program-program. Selepas dari ITB, kemudian saya bersama dua teman saya, Mas Zaki dan Mas Nugroho, punya ide bagaimana agar UMKM di Indonesia itu bisa lebih maju lagi. Dan itu yang kemudian mendasari kami membuat Bukalapak pada tahun 2010. 2010, jadi almost 13 years ago. Alhamdulillah it works, it grew sampai dengan itu kemudian go public tahun 2021 berhasil IPO dan mendapatkan funding kurang lebih sebesar 22 triliun rupiah. Pada saat itu merupakan IPO terbesar di Indonesia. Nah, di tahun 2020 kebetulan ada diskusi dan pada RUPS Telkom di tahun 2020 saya diangkat sebagai direktur untuk membawahi bisnis digital di Telkom. Memang pada saat itu saya juga bertanya-tanya, ini kenapa ada direktur digital di Telkom begitu kan? Hanya kemudian saya pikir tema besarnya adalah transformasi digital. Jadi tidak hanya bisnis startup saja, tapi saya pikir semua bisnis perlu bertransformasi digital, termasuk Telkom Indonesia. Barangkali teman-teman di sini semua kenal IndiHome, Telkomsel begitu ya, mudah-mudahan pakai. Nah, tapi ke depan tentu saja perusahaan Telkom pun tidak bisa hanya mengandalkan produk itu saja. Ya. Yang biasa dilakukan oleh perusahaan telco di seluruh dunia, tidak hanya Telkom, adalah menambah layanan-layanan digital yang ada di atasnya. Ya. Jadi Direktorat Digital Business di Telkom ini dibentuk untuk bisa mengakselerasi hal tersebut. Bagaimana membangun aplikasi, membangun platform, membangun layanan yang bisa dibuat dan kemudian digunakan oleh pengguna baik itu masyarakat maupun pebisnis, kira-kira seperti itu. Ya, benar. Tadi teman kalau saya dengar Telkom gitu ya, saya pahamnya oh ya penyedia landline gitu. Dengar Telkomsel ya telco operator gitu. Digital business secara real produknya itu apa sebenarnya? Yang dibangun itu sebenarnya apa? Dan bagaimana itu bisa meringankan problem-problem masyarakat Indonesia? Sebagai contoh, data center and cloud services. Data center and cloud services. Ya, ini biasanya untuk pebisnis besar ya. Jadi perusahaan tidak hanya membutuhkan layanan konektivitas saja, tapi ketika perusahaan ingin menaruh data dan lain sebagainya, bisa menggunakan data center yang Telkom miliki. Untuk individu, kebanyakan bersifat aplikasi. Aplikasi ini either yang kami kembangkan sendiri di Telkom, ataupun aplikasi yang kemudian kami invest di startup-startup. Jadi Telkom juga banyak berinvestasi di startup, udah ada sekitar 70 atau 80 startup yang kami investasi dalam beberapa tahun terakhir. Kami juga banyak bekerja sama dengan government. Sebagai contoh, saya yakin hampir semua di sini, kecuali nggak pernah keluar rumah selama pandemi, pasti punya atau pernah install aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kita tanya dulu, ada yang masih punya aplikasi Peduli Lindungi nggak di handphonenya? Yang belum sempat download, belum sempat delete? Kurang tinggi, nggak kelihatan? Oh masih banyak. Nah itu di-develop di Telkom di direktorat saya. Oh Peduli Lindungi yang develop Telkom? Betul, tentu atas arahan, atas permintaan dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah begitu ya. Tetapi tim teknis, developer, engineer, UI UX yang mengerjakan itu ada di dalam Direktorat Digital Business di Telkom. Berarti waktu awal-awal banyak terima komplainan aplikasinya gini? Oh iya, saya di tahun 2021 pasti banyak menerima WhatsApp, SMS dari bapak-bapak pejabat di negeri ini begitu ya. Kalau tiba-tiba ada keluhan, biasanya bapak-bapak ini misalnya mau ke bandara gitu kan, oh kok di aplikasi saya belum ini bahwa saya sudah vaksin atau saya sudah tes COVID gitu-gitu kan. Padahal kadang-kadang dicek ternyata kliniknya yang belum masukin datanya gitu. Jadi bukan kesalahan sistem. Tapi tengah-tengah akhir mulus banget sih, Peduli Lindungi jadi aplikasi yang sangat keren sekali. Gitu. Kita kasih tepuk tangan buat jawabannya Mas Fajrin. Kita kembali ke Prilly. Prilly kan tadi cerita ya, awalnya acting dulu, habis itu singing gitu. Sekarang running multiple businesses gitu kan. Ada jewelry, ada bakery, production house yang movie-nya selalu box office.
bagaimana cara menyeimbangkan itu semua? Kuncinya tuh cuma satu ya, kalau misalnya kita melakukan banyak hal, terus cara menyeimbangkannya tuh kayak gimana? Disiplin sama waktu orang lain dan disiplin sama waktu kita sendiri gitu. Disiplin sama waktu orang lain dan waktu kita sendiri. Iya betul, karena kan aku bekerja di berbagai bidang gitu, pasti harus bertemu banyak orang. Jadi sebisa mungkin jangan telat. Kalau meeting ke kantor jangan telat, walaupun kantornya kantor sendiri gitu, tapi tetap aku datang pagi supaya pulangnya juga bisa on time, employee-ku juga pulangnya bisa on time, gak lembur. Terus disiplin sama diri aku sendiri, apa sih yang aku butuhkan gitu untuk bisa seimbang atau yang sekarang Gen Z suka sebut-sebut work-life balance gitu. Oh mungkin aku tuh akan ngerasa balance kalau misalnya aku tuh pulang kerjanya gak terlalu malam. Nah bagaimana aku bisa mewujudkan itu, pulang gak terlalu malam. Oh berarti kerja mulainya lebih pagi daripada yang lainnya gitu. Jadi selalu disiplin sama waktu itu adalah kunci utama. Dan juga cari tim yang memang solid yang bisa mendukung pekerjaan kamu gitu. Karena pekerjaan bisnis, menjadi produser atau bahkan pun aktor itu adalah kerja kolektif ya, kerja yang melibatkan banyak orang gitu. Kita kerja sama ratusan orang. Kalau di film itu kerja sama 110 kru kurang lebih. Terus di bisnis juga pasti kita punya partner, dimanapun juga pasti punya. Jadi benar-benar harus cari tim yang solid gitu, tim personal yang solid, tim perusahaan yang juga solid, yang memang akhirnya bisa mendukung kita untuk mempunyai hidup yang seimbang gitu. Jadi itu ya kuncinya, harus disiplin terhadap waktu orang lain dan diri sendiri, Iya. dan harus punya tim yang solid karena itu semua kerja kolektif. Betul, jadi kita harus punya rutin tuh, kira-kira kita bangun tuh jam berapa sih untuk kerja gitu, atau untuk menjadi produktif, terus pulang jam berapa gitu. Aku secapek-capeknya aku pasti akan selalu bangun jam 5 subuh. Jam 5 subuh? Jam 5 itu udah pasti bangun, kalaupun lagi kedatangan tamu terus gak harus sholat subuh, tetap body alarmnya tuh udah bangun jam 5 gitu. Sorry, siapa tamu yang datang jam 5 subuh? Kenapa? Siapa tamu yang datang jam 5 subuh? Kalau tamu datang ke rumah saya jam 5 subuh, mohon maaf nih. Saya nggak- Maksudnya datang bulan, kan Oh, jam 5 oke. subuh itu kan kewajiban kita untuk sholat subuh kan. Iya, iya. Tapi kalau lagi gak datang bulan, biasanya kita boleh tuh bangun siang. Oke. Tapi aku tetap bangun jam 5 subuh gitu. Jadi kadang temen aku kayak kalau liburan sama aku pagi banget sih bangunnya jam 5 subuh udah bangun. Tapi sebenarnya jam 5 subuh itu bukannya aku mau gangguin employee aku untuk kerja gitu. Itu menurut aku my way untuk produktif gitu. Jadi jam 5 subuh aku udah bisa baca buku misalnya, atau bisa ngeliat berita-berita yang lagi ada, atau aku bisa nonton film. Sebagai produser nonton film itu penting banget ternyata Yeah. gitu. Mungkin dulu aku ngerasa nggak, jarang-jarang banget gitu nonton film. Tapi sekarang kalau bisa sehari satu aku selesain film untuk aku bisa tahu, oh ini shot yang bagus, oh ini ceritanya sangat bagus, supaya bisa menginspirasi aku juga sebagai produser untuk memproduksi film. Jadi jam 5 subuh itu aku udah pasti bangun, jam 6 udah sarapan, udah makan. Terus aku bisa mungkin lanjut olahraga atau aku bisa ke kantor lebih pagi. Walaupun kantornya di industri kreatif ya, biasanya Gen Z yang kerja di kantor aku tuh kayak, Bu jam 11 aja lah sampai kantor gitu. Kita meetingnya online aja, tapi aku biasanya membiasakan mereka, enggak kita jam 9 atau jam 8 udah sampai kantor, sarapan aja bareng gitu. Jadi bener-bener sesuai dengan hidup kalian ya, nggak usah ngikutin aku kalau kalian bukan morning person, tapi kalau kalian morning person sepagi mungkin itu lebih baik gitu. Oke, saya jadi lebih terinspirasi untuk bangun lebih pagi ya. Emang biasanya bangun jam berapa Mas? 7. Oh 7, beda dikit lah 2 jam kita. Lumayan 2 jam. Itu aku udah Dapat satu masak, film? udah segala macam tuh biasanya. Oh iya, 2 jam bisa dapat 1 film. Kenapa? Bisa nonton 1 film. Benar. Nah, Prilly, kemarin aku cek, followers Instagram Prilly itu 55 juta orang. Mohon maaf nih, Korea Selatan populasinya tuh 51 juta orang. Oh ya. Argentina yang kemarin menang lawan Brazil di JIS, main bola kan, populasinya 47 juta orang. Pertanyaannya, followers sebanyak itu tuh dapat dari mana? Dan apa arti followers bagi seorang Prilly? Kalau dapat dari mana saya juga nggak ngerti ya Mas, karena saya nggak merencanakan juga pas berkarir targetnya harus punya followers banyak gitu. Jadi benar-benar tidak
menargetkan itu. Mungkin karena awal pekerjaan aku itu tidak tergantung sama digital platform gitu. Aku kerja lapangan. Jadi digital platform adalah bonus atau channel tambahan untuk aku mempromosikan diri aku atau mempromosikan karya aku. Jadi nggak pernah punya target harus followers segini, harus followers segini. Tapi berjalan dengan sendirinya ternyata yang follow alhamdulillah banyak. Ada yang follow aku gak di sini? Alasannya apa? Mungkin aku jadi juga bisa research kali ya kenapa mereka follow. Siapa yang followersnya Prilly di sini? Kita pengen lihat tangannya. Kurang tinggi. Oh terima kasih. Jangan malu-malu loh. Follow. Oh, oke ya. Yang belum angkat tangan, follow. Devin juga, Fajrin juga. Kalau aku mungkin bisa mengasumsikan, mungkin mereka suka sama karya aku, mungkin mereka pernah nonton film atau nonton series yang aku buat, atau mungkin suka sama kegiatan aku sehari-hari karena di Instagram juga aku sering posting kegiatan aku sehari-hari ya. Kalau kalian perhatiin aku suka posting a day in my life, ke pasar, masak gitu. Atau aku suka cerita-cerita santai aja tentang hidup aku, mungkin itu. Ya. Terus arti followers itu adalah buat aku responsibility untuk aku. Karena punya followers banyak itu adalah big responsibility for me. Karena berarti aku harus bisa memberikan contoh yang baik dan jangan sampai salah ngasih contoh gitu. Yep. Karena kalau misalnya lihat insight Instagram aku yang dari muda udah follow gitu. Dan belum tentu konten aku cocok. Jadi sebisa mungkin aku itu memposting sesuatu yang bisa dikonsumsi sama anak-anak, yang bisa dikonsumsi sama anak-anak di bawah 17 tahun gitu. Supaya aku juga tidak mencontohkan hal yang tidak baik buat mereka. Jadi itu adalah responsibility sekali untuk aku, jangan sampai salah ngepost, salah bikin caption, salah bicara. Karena mereka memfollow bisa jadi mereka juga mengikuti apa yang aku lakukan di sosial media. Jadi jangan sampai aku mencontohkan yang tidak baik gitu. Tanggung jawab ya. Ya. Kita lanjut ke Devin, masih dengan tema sesi ini. Judul temanya adalah Equipping Individuals for the Economy of Tomorrow. Bagaimana seorang Devin memimpin, melatih dan meningkatkan daya saing lebih dari 3.000 karyawan di F&B Indonesia. Apakah ada cerita menarik nggak sih di mana seorang karyawan masuk di level tertentu dan sekarang setelah berkarir sekarang ada di level tertentu? Ya, sebenarnya ini ya, kalau saya di F&B ID, intisari yang coba saya tanamkan itu first of all, industri F&B itu bukan hanya jual makanan, jual minuman, transaksi aja gitu. Tapi sebenarnya kita ini adalah hospitality business gitu. Jadi kita benar-benar harus menjaga customer kita ya. Dan itu merupakan sesuatu yang nggak mudah gitu. Nah makanya kalau di F&B ID kita punya program yang namanya one day service gitu. One day service. One day service gitu. Jadi one day service ini apa? Semua tim baru yang join, pegawai baru, mau dia bidangnya finance, mau dia bidangnya marketing, mau dia operation, mau dia HC, dan segala jenis level, baik dia staff, ataupun dia manager, even general manager, ataupun director, dia harus spend waktu dulu di store. Di store. Di store. Jadi dia itu bukan hanya ngamatin ya, tapi dia actually pakai baju anak store, dia melayani tamu dengan langsung, dia bikin minuman juga, dia bersih-bersih juga. Tujuannya supaya kita tuh yang di back office tahu what's it like to be at the storefront gitu. Karena biasa kan seringkali orang yang di head office nggak tahu ya bahwa sebenarnya fungsi orang head office itu adalah mensupport mereka yang di lapangan. Benar. Gitu. F&B adalah F&B retail khususnya adalah tentang orang-orang yang di lapangan karena mereka yang berhubungan langsung dengan tamu dan mereka yang berinteraksi dengan langsung gitu dengan tamu. Frontlinernya. Betul. Frontliner medan perangnya di sana lah. Gitu. Ambasadornya. Mereka yang istilahnya inilah koneksi langsung gitu. Makanya gimana tugas kita itu memudahkan pekerjaan mereka. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak kenal makanya kita nggak tahu kan. Gitu. Makanya gimana kita bisa membangun mentalitas itu. Jadi 1 tahun pun kita tuh ada 2 kali untuk orang-orang head office semua level termasuk saya juga kita ke lapangan lagi. Pakailah lagi baju kru untuk kita serve langsung tamu-tamu kita gitu. Jadi itu yang coba kita bangun ya di F&B ID. Supaya semua ini sama-sama bisa satu visi gitu. Untuk kita mencoba melayani tamu. Karena kalau kita treat our employee better, they will serve our customer better. Benar. Juga. Itu yang menjadi fokus utama. Nah kalau tadi pertanyaan William yang kedua, ada nggak sih orang yang bisa naik level lah gitu ya, maksudnya kalau di kita. Ya sebenarnya banyak karena
saya cukup beruntung karena kan kita juga industri yang masih growing gitu ya. Benar. Ada dulu tim saya yang sebagai staff, sebagai admin ngikutin saya. Dulu kan pas awal-awal Kabop itu masih kecil ya. Timnya masih kecil lah gitu kita. Ya. Sampai belajar dari prinsipal juga sampai sekarang itu karena anaknya juga sangat positive mindset, can do mentality sampai sekarang bisa menjadi R&D gitu. Sekarang jadi R&D. Sekarang jadi Awalnya R&D. admin. Awalnya admin. Karena dia juga sangat mau untuk belajar gitu. Sekarang dia banyak membuat menu-menu yang Korean snack yang juga dijual di Chatime gitu. Gitu. Jadi maksudnya ini merupakan suatu kebanggaan juga gitu. Dan misalnya juga di tim marketing kita, dulu marketing Chatime tahun 2019 cuma 1 orang gitu. Sekarang seiring dengan berkembangnya organisasi, kita punya 5 brand. Sekarang udah jadi marketing head yang pegang 5 brand. 5 gitu. brand. Timnya sekarang udah ada 7 gitu. Jadi kita selalu beruntung karena banyak orang-orang yang khususnya anak muda nih, ya kan. FNBID mostly Gen Z dan milenial tim kita gitu. Dan mereka punya punya semangat dan selama mereka punya positive mindset, can do mentality, kita pun juga sangat happy dan bangga gitu. Karena mereka bisa ikut bertumbuh seiring dengan pertumbuhan organisasi gitu sih. Jadi kesempatannya selalu ada, disediakan, dikembalikan lagi ke individual masing-masing, harus punya tadi ya positive mindset, can do attitude dan lain-lain. Ya, saya selalu bilang juga kalau di FNBID itu bukan kerjaannya mudah gitu. Kerjaan kita akan susah, tapi kalau misalnya kita willing to put in the extra effort, it will be worth it gitu. Mulai dari willingness itu ya. Iya. Pertanyaan yang sama kita sampaikan ke Mas Fajrin. Boleh diceritakan nggak sih ada berapa karyawan yang Mas Fajrin pimpin dan bagaimana seorang Fajrin memimpin, melatih dan meningkatkan daya saing mereka? Ya, jadi ini memang tantangan buat saya karena sebelumnya saya berasal dari perusahaan startup begitu ya. Bukalapak yang itu sangat muda. Kalau nggak masih jomblo gitu ya atau baru nikah gitu kan. Yang kemudian masuk ke BUMN Telkom yang itu boleh dibilang terutama para manajemen leadershipnya itu sudah berumur gitu kan. Saya bahkan baru menyadari itu begitu masuk. Jadi cerita sedikit ya, jadi saya masuk kan ketika COVID ya. Jadi saya ada seorang manajer, senior manager malah, jadi cuma 2 level di bawah saya. Itu minta izin cuti ke saya, namanya Mas Rahmat gitu kan. Mas Fajrin saya mau izin cuti cuti lahiran. Kemudian seminggu kemudian saya tanya, Mas gimana lahirannya lancar atau enggak gitu kan. Jawaban beliau, alhamdulillah Mas Fajrin saya resmi jadi kakek. I was like, what? Jadi saya selalu berasumsi bahwa oke, yang nikah yang lahiran istrinya, ternyata yang lahiran adalah anak perempuannya. Anak perempuannya gitu kan. ya. Dan itu benar-benar membuat saya shock bahwa ini benar-benar beda umur gitu kan, sehingga pendekatannya pun juga harus berbeda. Nah, tapi saya suka ditanya, sebenarnya skill apa sih yang paling penting yang harus kita pelajari sekarang? Jawaban saya itu skill untuk mau dan bisa belajar skill baru. Mau dan bisa belajar skill baru. Betul. Mungkin ini rekursif ya, tapi seperti ini. Zaman tuh cepat sekali berubah. Jadi misalkan sekarang ya, ada istilah AI, ada istilah cloud, ada istilah mobile. 5-10 tahun lagi mungkin ada istilah baru lagi. Yang sekarang kita barangkali belum tahu. Ada barangkali bioteknologi, quantum computing dan lain sebagainya. Jadi kalau buat saya, yang penting adalah bagaimana teman-teman, kita semua lah ya, memiliki growth mindset. Ya. Jadi kalau ada hal baru ya harus belajar. Jangan sampai merasa bahwa ya saya sudah cukup lah dengan sekarang. Dan sifat itu yang coba saya instill di dalam Telkom begitu kan. Tentu saja harus dimulai dari diri saya sendiri. Jadi tadi sama seperti Mbak Prilly, saya juga kadang baca buku atau ikut online course atau apa gitu kan. Untuk memperlihatkan kepada tim bahwa saya pun sebagai direktur itu juga terus belajar kok. Jadi kalau misalkan saya nyuruh kepada tim untuk ini ada teknologi baru nih, ada bahasa pemrograman baru, ada skill set yang baru, coba ikutin, saya juga kasih contoh. Ya, jadi growth mindset itu dan willingness-nya itu tadi ya. Nah, pengen follow up ke Mas Fajrin. Mas Fajrin kan bukan seorang pejabat karir BUMN, melainkan datang dari industri tech yang dianggap outsider. Apakah ini sebenarnya penghambat atau merupakan suatu keuntungan? Saya pikir dua-duanya ya. Kenapa? Karena perusahaan BUMN atau perusahaan besar itu juga pastinya punya pengalaman,
punya best practice, punya good corporate governance. However, seperti yang tadi saya sampaikan, ke depan hampir semua perusahaan mesti bergerak lebih cepat atau lebih agile. Nah ini yang kemudian saya coba bawa pengalaman di dunia startup begitu kan, bagaimana sih biar lebih agile. Sebagai contoh, kami mencoba menerapkan yang disebut sebagai agile organization. Jadi kalau sebelumnya itu membuat organisasi itu cukup lama begitu ya prosesnya. Sekarang sebagai contoh sebelum pas saya masuk gitu kan, oh kita diminta untuk membangun aplikasi Peduli Lindungi. Ya sudah kita bikin squad Peduli Lindungi. Begitu pandemi beres, squad ini kami bubarkan. Orang-orangnya bagaimana? Kita bentuk ke squad lain yang kemudian relevan pada saat itu. Jadi membubarkan, membentuk dan lain sebagainya itu dibikin lebih agile. Terima kasih jawabannya. Kita kasih beri tepuk tangan untuk Mas Fajrin. Ingin kembali ke Prilly. Tadi di-mention ada beberapa bisnis yang dilakukan. Tadi sebelum naik ke panggung juga ada sempat cerita ke kita. Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman, mungkin dari Cinemaku Pictures, Illegal, apa sih prestasi-prestasinya di tahun lalu dan tahun ini, dan rencana bisnis-bisnis tersebut di tahun depan? Mungkin Cinemaku Pictures dulu kali ya. Boleh, Cinemaku selain Pictures. sekalian promo kali biar nanti tahun depan jangan lupa ke bioskop. Boleh. Nonton film-film Cinemaku Pictures. Jadi Cinemaku Pictures itu pertama kali berdiri tahun 2019. Lalu kita film pertama kita adalah Kukira Kau Rumah. Itu film pertama yang box office di saat bioskop lagi down-downnya gara-gara COVID. Jadi waktu itu kapasitas bioskop cuma 50-70%, tapi kita film pertama yang akhirnya bisa mencapai 2.200.000 penonton. 2.200.000 penonton. 2.200.000 penonton. Ada yang udah nonton belum? Kukira Kau Rumah. Boleh lihat tangannya yang udah sempat nonton? Terima kasih. Kalau belum nonton bisa ditonton di OTT platform, udah tayang di digital juga. Lalu film kedua kami, kita akhirnya memproduksi film yang judulnya Ketika Berhenti di Sini. Dan alhamdulillah berhasil lagi box office dengan angka 1.600.000 penonton. Dan pada saat itu kita tayang berbarengan dengan film Hollywood yang juga nggak kalah besar, Barbie dan Oppenheimer juga. Wow. Jadi tetap bisa merajai layar-layar di Indonesia, bahkan di kota-kota kecil di Indonesia juga kita nomor 1 waktu itu pas ketika berhenti di sini. Dan alhamdulillah semua series kita di berbagai OTT platform nomor 1 di seriesnya. Jadi senang sekali karena PH yang sangat baru ini, yang baru terjun ke industri, bisa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih buat kalian yang sudah nonton karya-karyanya Cinemaku Pictures secara legal ya, nggak bajakan. Karena itu sangat membantu kami untuk terus berkarya. Tahun depan sebenarnya belum boleh dibocorin kita akan memproduksi berapa film, tapi yang pasti tahun depan kita akan memproduksi lebih dari 1 film dengan genre yang berbeda-beda. Genre apa tuh? Gak boleh dibocorin. Nanti kabarnya akan aku kabarin di Januari ya, awal tahun. Drama aku ya? Hah? Drama? Ada drama, ada yang lain-lain. Komedi berarti? Tebak terus, nanti ketebak semuanya. Nanti di Januari aku akan update kira-kira Cinemaku Pictures akan memproduksi apa aja. Dan juga beberapa series yang akan kita launching di tahun depan gitu ya. Dan yang aku banggakan di Cinemaku Pictures tuh karena isinya semuanya tuh anak-anak muda yang belum pernah terjun ke industri film. Jadi salah satu film yang akan diproduksi sama Cinemaku Pictures itu akan ditulis sama satu orang yang belum pernah nulis skenario film. Siapa tuh? Namanya Fontian, itu adalah timku dan dia akan menulis salah satu skenario film untuk ditayangkan tahun depan. Dan sutradara yang juga belum pernah menyutradari film sebelumnya. Karena memang tujuan Cinemaku Pictures itu saya pengen membuka lapangan kerja dan wadah untuk anak-anak muda berani berkreasi gitu. Berani menuangkan semua pikirannya ke karya yang bisa dijadikan film. Jadi aku membuka kesempatan buat aku mau membuka kesempatan buat banyak anak muda yang pengen terjun ke industri film walaupun kalian belum punya pengalaman, tapi insya Allah Cinemaku Pictures akan bisa menjadi wadah kalian. Kita juga buka magang, kalian bisa buka sosmed kita kalau mau magang di kita. Jadi tim aku ya, aku lagi kekurangan tim soalnya. Jadi kayak seneng banget bisa bekerja sama anak-anak muda yang juga semangat kerjanya luar biasa. Terus kalau Illegal, mungkin bisa dibilang Illegal itu
jewelry brand pertama yang 9 karat dan sudah bersertifikat SNI. Jadi kita adalah kadar emas pas yang harganya jauh lebih terjangkau karena 9 karat. Jadi bisa dibeli oleh para millennials dan Gen Z karena harganya tidak terlalu mahal tapi bisa menjadi investasi yang baik. Lalu ada juga restoran, ini kayak panjang banget ya kalau dijelasin satu-satu. Dipersingkat nggak apa-apa. Dipersingkat ya. Ada restoran, ada bakery, ada produk kesehatan juga yang alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Dan memang tujuan utama aku adalah sebagai entrepreneur pastinya ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu sih. Kita doakan semua rencananya di 2024 berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekarang jadi nggak ada film yang lagi tayang di bioskop? Kenapa? Sekarang lagi ada film yang tayang di bioskop nggak? Ada Budi Pekerti yang kemarin Ya, membuat menang. aku menang Piala Citra. Terus nanti mungkin akan tayang di awal-awal tahun lagi nanti Oke. yang Cinemaco Pictures. Jadi ya. Budi Pekerti masih ada di bioskop? Masih sekarang? ada. Gitu. Ada di beberapa layar kalau kalian mau bisa cek sosial medianya. Gitu. Teman-teman kalau belum nonton Budi Pekerti boleh nonton. Dan juga kalau udah nonton Budi Pekerti boleh nonton film judulnya Sri Mulat. IDN Oh Pictures iya yang benar, bikin. bener Gitu. banget. Numpang promo. Teman-teman aku semua itu yang Benar, main. gitu. Oke, jangan Budi lupa Pekerti, nonton Sri Mulat juga. Jangan lupa nonton. Kita lanjut ke Devin. Devin, di grup F&B Indonesia ada Chatime, Kapbob, Kuku Kari, masih banyak lagi. Ada lebih dari 500 outlet Iya, yang dioperate sendiri. betul. Apa bedanya sih F&B retail yang di-franchise-kan dan dioperate sendiri? Karena 2 tahun kebelakangan, 1 tahun kebelakang kita mendengar ada satu F&B retail yang tiba-tiba semua ruko kosong berubah menjadi toko tersebut. Iya. Apa beda-bedanya? Ya sebenarnya bedanya simpel ya. Kalau misalnya seperti kita yang kita operate sendiri kan berarti semuanya under satu komando gitu basically. Tapi kalau misalnya bisnis F&B yang misalnya pakai franchise itu kan berarti ownernya banyak gitulah. Simpelnya bedanya gitu. Nah tentunya kenapa kita pakai sistem yang satu komando yang kita operate sendiri? Karena kita itu selalu prinsip dari Kawan Lama Group adalah kita pengennya melakukan sesuatu itu untuk long term. Gitu. Long term. Kita selalu melihatnya gimana kita bisa bangun ini pelan-pelan nggak apa-apa, organic growth, tapi kita bisa sustain karena kita selalu fokus untuk menjaga kualitas gitu. Karena kalau misalnya pasti untuk kalau misalnya sistem franchise ada benefitnya juga ya. Kita bisa expand dengan cepat gitu, dengan cepat dan juga dengan biaya yang lebih kecil gitu. Tapi kita merasa bahwa kita perlu menjaga kualitas supaya kita bisa sustain ke long term. Makanya kita percaya dengan kita running sendiri itu kita bisa menuju mencapai tujuan akhir yang kita inginkan gitu. Karena sebenarnya kan running a business itu bukan tentang siapa yang lari paling cepat ya, tapi siapa yang bisa larinya paling lama gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa kita pilih untuk supaya bisa kita running sendiri lah gitu. Siapa tahu nanti Prilly kan ada bisnis bakery, Mungkin ini ada kita bisa Chatime, collab ya, mungkin Mbak. bisa kolaborasi. Boleh banget loh, boleh banget. Follow up question untuk Devin. F&B Indonesia kan merupakan bagian dari Kawan Lama Group. Yes. Gitu. Banyak orang-orang familiar dengan brandnya Ace Hardware, Informa, Crispo, diantara banyak yang lainnya gitu. Ada beban tersendirikah menjadi bagian dari konglomerasi yang sangat besar atau justru berkah? Oke. Sejujurnya berkahnya banyak banget sih. Berkahnya banyak banget karena kita khususnya Chatime lah. Kan Chatime itu baru ada 12 tahun ya. Sementara 12 tahun di Indonesia, sementara Kawan Lama Group sendiri udah hampir 70 tahun gitu. Jadi kita sangat terbantu. Khususnya di Kawan Lama Group itu kan kita punya second generation-nya ya. Second generation-nya ini punya wisdom dalam menjalankan bisnis gitu. Biasa kan kita anak-anak muda kadang-kadang lebih ke arah yang agresif ya gitu. Kita inovatif tapi kita agresif, lalu second generation-nya menjagai supaya kita nggak keluar rute gitu. Jadi dengan mempunyai mereka juga nilai tambah gitu. Dan juga untuk pengembangan Chatime sendiri, mungkin teman-teman banyak ya yang ngelihat toko Chatime itu ada di sebelahnya Ace gitu. Ada di sebelahnya Informa atau ada di mall kita di Living World. Nah itu kalau misalnya kita nggak dengan bantuan ini dari kakak-kakak kita akan susah lah untuk ekspansi gitu. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat terbantu gitu. Dan contohnya kemarin Desember lalu kita baru buka Gogo Kari di Living World Alam Sutra. Itu juga berkat dukungan dari grup kita bisa dapat lokasi yang prime gitu. Jadi
berkahnya banyak banget. Tapi kalau memang ditanya bebannya ada juga karena tentunya pasti akan dibandingkan dengan brand-brand lain gitu ya dalam satu grup. Misalnya kenapa Informa growth-nya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan FNB ID gitu. Nah itu pasti adalah internal hal-hal seperti itu. Cuman lebih banyak berkahnya lah. Lebih banyak berkahnya. Lebih banyak berkahnya. Jadi gitu. disyukurin. Bersyukur. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat jawabannya Devin. Kembali ke Mas Fajrin. Tadi kan di-mention ada AI. Nah di luar negeri kan orang-orang tuh berlomba buat generative AI gitu. Ada ChatGPT, BART, DALL-E, dan lain-lain gitu. Saya rasa di Indonesia masih jauh dari membuat teknologi seperti itu. Nah boleh diceritakan nggak sih secara realistis masalah dan tantangan di Indonesia itu seperti apa? Dan apa yang bisa dipecahkan secara teknologi pragmatis? Jadi pertama memang kalau bicara soal teknologi AI di Indonesia masih ketinggalan lah ya. Salah satunya memang karena talent di Indonesia masih kurang. Jadi itulah mengapa juga beberapa perusahaan teknologi, beberapa perusahaan unicorn ada yang kemudian membuka kantor di India, di Vietnam, di Australia begitu ya. Karena memang mereka mencari talenta yang bagus. Namun dalam beberapa tahun terakhir saya melihat perkembangan kolaborasi antara perusahaan-perusahaan dengan kampus dan pemerintah untuk meningkatkan talent ini bersama-sama. Jadi saya optimis sebenarnya dalam beberapa tahun ke depan kita dapat kemudian melihat aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh teknologi-teknologi AI tadi. Ya. Anggapannya seperti misalnya ketika muncul Android dan iOS, di awal-awal kemunculan barangkali aplikasi-aplikasi games, aplikasi-aplikasi lainnya itu banyak yang dibuat oleh developer luar negeri. Ya. Tapi semakin kesini kita melihat aplikasi mobile banyak diantara yang kita gunakan itu merupakan aplikasi dalam negeri, begitu kan? Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Exactly. Jadi ke depan juga saya melihat potensi yang sama di AI ini. Mungkin sekarang ya kita menggunakan ChatGPT misalnya. Tapi ke depan dalam beberapa tahun ke depan saya yakin bakal muncul teknologi-teknologi berbasis AI yang dikembangkan oleh anak bangsa. Gitu ya. Ada teman-teman di sini yang pakai ChatGPT nggak ya? Saya rekomendasiin pakai deh. Gitu. Kalau generasinya kita pakainya Google gitu ya. Sekarang saya nge-search semua di ChatGPT, gratis dan keren deh pokoknya ChatGPT itu. Follow up question untuk Mas Fajrin. Saat ini kan dunia teknologi tengah sedikit meredup ya. Banyak istilah tech winter gitu. Kapan sih tech winter ini akan berakhir dan apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau bicara soal situasi market begitu ya, sebenarnya potensi di Indonesia khususnya ekonomi digital itu masih akan tumbuh pesat. Jadi riset dari Google Temasek kalau saya nggak salah itu angka ekonomi digital Indonesia itu akan tumbuh sekitar 4-5 kali lipat dalam 6 tahun ke depan. Jadi pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan menguasai atau memanfaatkan perkembangan ekonomi digital ini? Mudah-mudahan kita nggak hanya sekedar menjadi penonton saja. Paling tidak kita menjadi pelaku aktif yang terlibat di dalamnya. Banyak investor dan pihak-pihak lain yang saya tanya itu memperkirakan bahwa di tahun depan, di tahun 2024 itu ekonomi digital akan mulai naik kembali seiring dengan turunnya suku bunga. Jadi ini yang kemudian membuat saya dan beberapa teman-teman pelaku industri startup itu lebih optimis begitu ya bahwa di tahun depan itu ekonomi digital akan kembali naik. Jadi optimis ya? Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang saya ingin beri kesempatan untuk teman-teman yang hadir untuk bertanya. Nah, jadi yang ingin bertanya langsung ke mikrofonnya, ada di kiri satu, di kanan satu, langsung berdiri dan langsung ngantri ya. Jadi biar nggak ada jeda. Kita ambil 3 dari kanan, 3 dari kiri gitu ya. Silahkan Mas, nama dan langsung pertanyaannya apa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Faza. Maaf, namanya kurang dekat ke mikrofon. Perkenalkan nama saya Faza. Fazar. Di sini saya akan bertanya untuk Mas Devin dan Kak Prilly. Kita tahu kalau pandemi kemarin berdampak banyak di berbagai sektor. Dengan adanya pandemi kemarin, apa perubahan yang sangat membangun akibat dari pandemi yang ada di dalam bisnis kalian? Dan tantangan apa yang kalian hadapi saat ini dalam bisnis kalian? Dan untuk Mas Fajrin, kan kita tahu persaingan teknologi di Amerika itu sangat banyak. Dan Amerika juga sekarang bersaing dengan Cina. Pertanyaannya adalah penguasaan teknologi di Indonesia lebih condong ke arah Amerika atau Cina? Terima kasih.
Siap. Oke, kita coba jawab dulu ya. Teman-teman yang mau nanya tetap antri. Silahkan mau dari Prilly dulu atau Devin dulu. Pertanyaannya adalah di bisnis teman-teman ada nggak sih perubahan yang dirasakan setelah pandemi? Oh ada sekali. Pastinya yang paling dirasakan budget produksi ya. Budget produksi. Sebelum pandemi itu budget produksi untuk bikin film jauh lebih tinggi daripada sesudah pandemi. Karena kenapa? Kita harus cek kesehatan seminggu sekali. Jadi waktu itu seminggu sekali harus swab, terus harus ada penyediaan alat kesehatan. Terus kalau misalnya ada kru yang sakit udah pasti itu biayanya dikenakan ke production house. Terus biaya bersih-bersih lokasi. Disinfektan semuanya. Jadi ada pembengkakan di situ karena kita harus menyediakan alat kesehatan dan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk para kru dan aktor yang bekerja. Terus penyediaan lokasi juga. Waktu pas pandemi itu jarang ada lokasi yang bisa dipakai untuk lokasi syuting dan kalaupun ada harganya sangat mahal sekali gitu. Jadi mungkin biasanya kalau kita syuting di gedung A gitu biayanya sehari mungkin 15 juta tapi pas Covid sehari bisa 35 juta sehari untuk sewa lokasi itu gitu. Jadi budget produksinya benar-benar kerasa banget sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Dan pas sesudah pandemi udah pasti kan budget-budget tersebut kepotong dan kita juga lebih mudah untuk mencari lokasi. Krunya juga yang dipakai bisa lebih banyak. Waktu Kukira Kau Rumah itu mungkin krunya cuma 60 sampai 70 kru. Dan itu juga kalau kita syuting di tempat-tempat tertentu kayak tempat publik, nggak bisa semua kru itu datang. Jadi biasanya cuma chip-chipnya aja, mungkin cuma 30 kru yang bisa. Dan untuk memproduksi film dengan kru yang sedikit itu juga susah, benar-benar susah. Jadi waktu produksinya juga bisa lebih lambat. Sedangkan pas sesudah Covid, kita bisa syuting di keramaian dan kru yang bisa kita pakai itu 110 sampai 150 kru sehingga pengambilan gambar dan kualitas filmnya juga meningkat. Jadi itu sih yang sangat dirasakan. Itu ya perubahannya. Iya. Gitu. Terima kasih Devin. Wah, kalau kita sih tentunya itu benar-benar dinamika perubahan yang luar biasa sebelum pandemi, lalu pandemi dan sekarang after pandemi. Pas pandemi ya tentunya semua toko kita yang di mall itu semua tutup, jadi memang kita sangat mengandalkan delivery online waktu itu ya, dan kita sangat terbantu dengan adanya platform-platform delivery online pada saat pandemi dan khususnya nih kalau untuk Catem sebenarnya kita masih lumayan lah karena deliverynya lumayan kuat, tapi kan banyak toko-toko kita seperti Kapbob misalnya dulu yang full restorannya nggak boleh beroperasi sama sekali gitu, jadi kita sangat terdampak gitu. Namun sekarang dan pas pandemi dulu kita banyak buka di tempat-tempat yang standalone, tujuannya supaya bisa menjadi pusat delivery kita gitu. Jadi kita nggak pedulilah dengan food traffic, tapi kita cari tempat-tempat yang kira-kira dekat dengan masyarakat sehingga delivery online-nya bisa banyak. Namun setelah pandemi usai malah kebalikannya sekarang. Jadi dalam waktu 1,5 tahun, 2 tahun kita bangun toko-toko yang dekat dengan customer, sekarang malah jadi tempat-tempat mall lagi yang rame gitu. Jadi dinamikanya tuh sangat luar biasa. Sekarang kita udah balik lagi bergantung kepada traffic di dalam store gitu. Sekarang traffic delivery online kita udah di bawah jauh daripada masa-masa pandemi kemarin. Jadi dinamika ini sangat luar biasa sih dan memang kita harus siap sih untuk segala sesuatu yang terjadi ya gitu. Ya. Semoga menjawab ya. Mas Fajrin? Ya, jadi kalau teknologi di Indonesia itu tergantung dari apakah teknologi itu pure software atau aplikasi atau tidak. Kalau pure software atau aplikasi itu banyak di US, contohnya mobile, Android, iPhone, dan sekarang ChatGPT begitu ya. Sedangkan teknologi yang ada unsur offline-nya itu lebih cenderung ke China, karena China itu sangat kuat di manufacturing. Sebagai contoh, teman-teman semua pasti membayar menggunakan kris begitu kan? Itu sangat mirip dengan di China. Di China ada Alipay, WeChat Pay, dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Amerika yang boleh dibilang malah lebih lambat dibandingkan kita in terms of mobile payment. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih. Silahkan nama dan pertanyaannya lebih dekat ke mic. Baik, nama saya Celia Stefani. Kemudian pertanyaannya ini lebih ke minta solusi. Jadi kebetulan saya lagi sedang mendirikan perusahaan startup. Jadi perusahaan startup ini memang lorong belajar. Kalau misalkan saya perhatikan kan sudah banyak bimbel-bimbel seperti bimbel-bimbel yang lainnya yang seperti matematika, IPA, dan pelajaran umum yang lainnya dan diaplikasikan dalam suatu aplikasi. Nah saya sekarang ingin mengembangkan
bimbel bahasa Arab, namun bisa diaplikasikan dengan bentuk yang lebih fleksibel gitu aplikasi. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jadi merekrut, karena saya mulai dari nol banget, tidak ada yang tahu saya. Bagaimana saya merekrut orang-orang konsumen untuk percaya terhadap bimbel saya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini Satu aja, pertanyaan. waktunya terbatas. Tadi pertanyaan ditujukan ke siapa? Atau bebas? Bebas. Bebas, oke siap. Karena waktunya terbatas, kita cuma ada kesempatan untuk 2 pertanyaan. Jadi nanti satu dari sisi sini, satu lagi dari sisi sini ya. Silahkan, ada yang mau dijawab pertanyaannya? Mungkin Mas. Oke, jadi kalau biasanya kita kalau dalam membuat startup atau aplikasi, rule of thumb-nya pada intinya adalah memecahkan masalah dari customer. Jadi bagaimana membuat customer percaya? Ya gampangnya dengan menyajikan solusi, apakah itu produk, aplikasi apapun yang menjawab permasalahan mereka. Jadi dalam membuat aplikasi jangan berpikir, oke, saya pengen bikin aplikasi A karena saya rasa keren. Jangan, justru teman-teman harus tanya dulu ke customer, Pak ada masalah apa Bapak gitu kan. Kalau saya bikin aplikasi seperti ini Bapak mau pakai enggak gitu kan. Itu yang disebut sebagai customer validation. Dan kemudian ketika kita membuat sebuah produk, kita juga tawarkan uji coba kepada mereka, bagaimana Pak, ada feedback enggak? Itu yang kemudian kita iterasikan untuk menambah kualitas produk kita sehingga sesuai dengan kebutuhan dari customer. Siap, semoga terjawab ya, terima kasih. Ada mau yang ditambahkan atau kita bisa lanjut? Silahkan, nama, pertanyaan. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Rizka, saya ingin bertanya kepada Kak Prilly. Kan kita tahu kalau Prilly Latukonsina itu dengan 55 juta followers ya. Dan seberapa besar pengaruh dari followers Kak Prilly dalam membangun bisnisnya? Dan ada nggak sih cerita gagal dalam membangun bisnis? Karena yang kita tahu kan banyak sekali bisnis-bisnis Prilly yang mungkin banyak prestasinya gitu. Tapi apakah ada yang gagal gitu? Terus Prilly kan saya lihat di TikTok sangat sibuk gitu. Apakah pernah burn out sampai kayak stres gitu dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan Pernah dijawab. gagal atau Iya, tidak? di bisnisnya pernah gagal atau enggak? Pernah Kalau burn out nggak atau pernah enggak? gagal itu bohong. Semua pembisnis pasti pernah merasakan gagal gitu ya. Waktu pertama kali aku berbisnis, itu aku berbisnis oleh-oleh itu gagal. Itu gagal karena aku tidak mengerti operasional. Jadi ternyata kemampuan aku itu di marketing promotion atau berhubungan langsung dengan customer gitu. Tapi when it comes to operasional, itu kelemahan aku. Jadi ketika aku punya partner bisnis yang ternyata partner bisnisnya tidak bisa mengisi kelemahan aku, disitulah aku gagal berbisnis. Karena pada saat itu aku bisnis oleh-oleh, pabrik besar sekali pabriknya, kita memproduksi kue sehari itu 2.000 sampai 3.000 kue. Operasionalnya sangat tinggi, customer-nya sangat banyak, laku tapi tidak bisa memenuhi demand. Itu juga bisa menjadi kegagalan bisnis gitu. Jadi bukan sekedar laku aja, tapi kita bisa gak operasionalnya, kita bisa gak memberikan customer yang terbaik dan memberikan memenuhi kebutuhan customer gitu. Itu gagal bisnis pertama aku, bisnis besar gagal karena ternyata, tapi gagalnya jadi sambil belajar ya. Ternyata aku belajar bahwa kalau kita berbisnis itu kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Oh, kekuatan aku di marketing, berarti kelemahan aku di operasional atau kalau di PH mungkin menjalani produksi. Berarti aku harus mencari partner yang kuatnya di produksi atau kuatnya di operasional gitu. Jadi jangan sampai salah pilih partner bisnis atau tidak acknowledge kelemahan kita dalam berbisnis gitu. Jadi kalau gagal itu gagal sering sekali. Waktu Covid juga banyak bisnis yang mengalami penurunan. Tapi ya kita sebagai pembisnis itu mentalnya harus mental baja ya. Nggak bisa gagal habis itu exit gitu, selesai bisnisnya. Justru ketika kita gagal kita harus bisa mencari solusi tambahan gitu. Kayak pas Covid ada behavior shifting gitu di customer. Yang tadinya customer suka delivery online, jadi suka masak sendiri di rumah. Oh berarti produk aku harus bisa memenuhi kebutuhan customer yang suka masak sendiri di rumah. Jadi benar-benar harus di research terus menerus sehingga produk kita itu bisa menjadi solusi seperti yang tadi Bapak bilang gitu. Terus pernah burn out gak? Sering. Itu tadi kenapa kita bilang aku bilang aku harus seimbang gitu ya.
Karena dulu di tahun 2022 itu tahun dimana aku paling tidak seimbang. Karena isi hidup aku itu hanya kerja, bener-bener kerja, nggak ada main, nggak ada liburan, nggak ada bahkan hangout sama temen. Aku hilang dari circle pertemanan gitu ya. Jadi bener-bener syuting film banyak, memproduksi persiapan film untuk sinemaku juga, bisnis launching setiap bulan gitu ya. Itu burn out sampai keluar masuk rumah sakit gitu. Cuma ya itu tadi aku bukan tipe yang ngeposting ya kalau lagi burn out atau lagi di rumah sakit gitu. Tapi itu adalah tahun terburn out aku yang stres banget, ada bantuan psikolog juga gitu karena stresnya yang jadi nggak berfungsi, nggak bisa beraktivitas. Lalu akhirnya aku evaluasi di tahun 2023 di mana aku harus menerapkan ya work life balance gitu. Kerja boleh tapi jangan lupa untuk kasih waktu ke diri sendiri. Kalau aku burn out aku ngapain? Lakukan aktivitas yang aku suka dan memberikan energi positif buat aku. Aku suka masak, jadi kalau aku burn out aku bisa masak. Panggil teman-teman ke rumah, cari support system yang bisa meyakinkan kita bahwa kita nggak kenapa-kenapa. Bahwa kita bisa jadi rapuh gitu. Tuh, semoga Terima kasih, terjawab semoga ya. menjawab ya. Pertanyaan terakhir singkat. Selamat sore, terima kasih kesempatannya. Nama saya Sarah. Pertanyaannya ditujukan untuk Kak Prilly. Berkaitan tadi yang Kak Prilly bilang bahwa di tahun depan ya Cinemaku Pictures itu akan memproduksi film. Sorry, boleh Sorry, diulangin? Tahun putus-putus. depan akan? Halo, cek ya. Berkaitan dengan yang tadi Kak Prilly bilang bahwa tahun depan itu rencananya Cinemaku Pictures itu mau memproduksi film yang disutradarai dan ditulis sama penulis dan sutradara yang baru gitu yang belum pernah punya pengalaman. Nah pertanyaannya lebih ke apa yang membuat Kak Prilly yakin untuk memberikan proyek itu ke mereka, karena kita sebagai milenial dan Gen Z mungkin juga banyak yang punya nih niat untuk terjun ke industri perfilman tapi nggak punya background di perfilman. Terima kasih. Yang membuat aku yakin itu aku akan selalu jagain mereka gitu. Jadi di saat dia nulis nggak mungkin aku lepas gitu aja. Tulis ya, skenario-nya harus bagus. Terus aku baca berharap tulisan itu akan langsung bagus. Aku tahu pengalaman pertama itu pasti banyak flaws-nya gitu, banyak salahnya, banyak kurangnya. Jadi aku juga sebagai pemimpin perusahaan gitu, aku nggak boleh punya ekspektasi yang tinggi seperti kalau aku kasih pekerjaan itu ke orang yang udah berpengalaman. Jadi memang ekspektasi aku tidak tinggi terhadap orang-orang yang baru. Dan aku jagain, aku kasih tahu kebetulan kreatif director aku, partner aku Umay, jadi Umay itu yang bertugas untuk ngejagain tulisannya supaya tulisannya memenuhi standar Cinemaku Pictures gitu. Kalau revisi terus kita nggak apa-apa. Aku mau revisi 10 kali pun nggak apa-apa. Aku nggak akan marah gitu. Karena itu adalah proses yang harus kita jalani di saat kita bikin film atau di saat kita meng-hire orang yang baru. Jadi sekarang revisi, besok revisi lagi. Selagi dianya mampu dan dianya nggak sebel gitu direvisi terus dan mereka malah makin gigih menulisnya itu. Aku senang banget gitu. Jadi nggak aku lepasin ke mereka untuk nulis dan aku berharap langsung bagus. Tapi aku berproses bersama mereka. Aku menemani mereka untuk kita berproses sama-sama. Jadi aku nggak tinggalin mereka sendirian gitu. Sedangkan kalau sutradara itu kan lebih ke teknis ya. Jadi Cinemaku Pictures itu punya tim produksi yang memang bisa ngejagain teknis-teknis tersebut sehingga yang baru memproduksi film panjang pertamanya itu nggak loss of track gitu. Aduh, jadi sutradara tuh harus ngapain ya? Jadi kita bantu dia untuk juga bikin step-step kira-kira untuk bikin film panjang apa aja yang harus dilalui. Jadi benar-benar berprosesnya itu bersama. Seperti yang aku bilang kerja film itu kerja kolektif. Aku nggak mungkin membiarkan siapapun yang bekerja di Cinemaku kerja sendiri. Pasti akan kerja bareng-bareng satu table sama aku gitu. Terima kasih. Terima kasih, semoga terjawab. Kita beri tepuk tangan. Bagi teman-teman yang tadi nanya, kita akan beri hadiah chat time. Gitu. Jadi nanti silahkan datang ke kiri sini untuk dikasih chat time. Gitu. Thank you. Terima kasih banyak, waktunya seru banget, sangat insightful. Terima kasih cerita-ceritanya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Devin, Prilly, Mas Fajrin. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Pak William tahu dapat chat time, MC-nya ikut nanya tadi. Oke, silahkan boleh berdiri kepada narasumber. Kita akan memberikan plakat penghargaan untuk yang pertama kepada Mas Devin Widya Krisnadi, CEO Chat Time, part of F&B Indonesia. Luar biasa sekali tentunya.
Ini apalagi tadi yang tanya-tanya dapat chat time, udah dapat ilmu, dapat chat time, dapat kesempatan pula untuk bertanya langsung. Dan untuk selanjutnya kepada Kak Prilly Latukonsina, actress and entrepreneur. Yeah, luar biasa sekali. Dan last but not least untuk Mas Muhammad Fajrin Rashid, Director of Digital Business dari PT Telkom Indonesia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber. Sekarang kita akan berfoto bersama. Kami persilakan. Oke, silakan boleh melihat ke kamera sentral. Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Kita video dulu, boleh di sebelah situ. Boleh dada-dada atau digoyangkan plakat penghargaannya. 1, 2, 3. Yeay, dan